Indonesia kali ini akan memperkenalkan produk CPAP Medin dari Jerman yang kami distribusikan, dan berikut adalah kelengkapannya yang akan nanti kita pasang. Berikut ini adalah 5 komponen yang akan kita pakai nanti untuk menyusun sistem CPAP. Yang pertama adalah pencampur gas antara udara tekan dengan oksigen, berikut flow meternya, ini blender. Yang kedua, kita punya humidifier untuk menghangatkan udara yang akan dilewatkan nanti ke pasien, berikut dengan sensor temperatur ke pasien dan chamber. Yang ketiga adalah breathing circuit. Breathing circuit ini sudah ada chamber di dalamnya dan masuk dalam kemasan steril. Yang keempat, kita punya CPAP generator. Nah, CPAP generator yang disiapkan oleh Medin ada 2. Ada yang aktif CPAP, ada yang bubble CPAP. Yang aktif CPAP generatornya namanya Medijet, bentuknya seperti ini. Ini aktif CPAP generator. Nanti dia dilengkapi dengan water column monitoring, berapa tekanan yang dia akan dihasilkan. Dan untuk bubble CPAP, kita punya bubble CPAP generator yang akan diisi air, nanti menghasilkan gelembung-gelembung. Dan untuk bubble CPAP ini adalah untuk fiksasinya ke pasien, namanya mini flow. Nah, yang terakhir adalah untuk fiksasinya, untuk bagian kepala kami punya bonet dengan berbagai ukuran dan warna. Lalu untuk interface-nya bisa berupa nasal mask ataupun nasal prong, dilengkapi dengan penggaris sebagai pemandu untuk menentukan ukuran yang tepat pemilihan dari bonet maupun mask atau nasal prong. Nah, jangan lupa juga kita harus di sini ada alat-alat pendukung seperti ini, stabilizer untuk penyetabil arus listrik, ada selang oksigen dan selang dari udara tekan yang akan nanti dipasangkan ke kompresor medis. Lalu ini ada regulator oksigen, jika dipasangkan nanti ke tabung oksigen seperti ini. Ada juga regulator oksigen 2 unit yang akan dipasangkan ke tiang yang akan nanti sistem CPAP akan kita pasang di sini. Untuk melakukannya jangan lupa kita siapkan perlengkapannya untuk nanti kebutuhan pemasangan. Demikian, kita akan saksikan sekarang bagaimana memasang semua sehingga siap ke pasien. Sekarang kita akan melakukan pemasangan dari semua komponen-komponen untuk membentuk CPAP system. Tiangnya seperti yang kita lihat di depan ini untuk nanti kita bisa tinggikan untuk sumber air, pasang di sini, bisa kita pastikan tidak akan turun. Dan kita sudah punya tabung oksigen, sudah juga punya kompresor medis. Pertama-tama kita bisa ambil stabilizer untuk kita letakkan di bagian bawah. Kita akan sambungkan ke sumber listrik. Lalu humidifier kita letakkan di tengah. Ini ada klampnya, clamp seperti ini. Dipasangkan untuk sensor temperatur, ada 2. Ini untuk heater, ada clocknya. Ada warna kuning, kita pasangkan ke warna kuning. Kita putar sampai jalurnya ketemu dan mudah untuk masuk. Nah, seperti ini, kita tekan, bunyi klik. Untuk yang hijau ada garis putih, itu lurus ke arah garis putih. Ini kita tarik ke belakang dulu supaya masuk. Ya, sudah. Lalu blender dan flow meter kita gabungkan dulu. Ini ada dratnya. Pastikan posisinya nanti menjadi lurus dan mudah terbaca. Ini lurus seperti ini. Ya. Ini penat bisa kita ganti dengan yang bentuk aluminium untuk nanti terhubung dengan breathing circuit. Kan lurus,
dan kita putar dengan baik. Kita pasang bracketnya. Lalu untuk yang CPAP aktif kita membutuhkan water column monitoring, kita pasang di sebelah ini. Nanti water column monitoring ini harus diisi air. Nah, airnya yang batas air yang harus terisi adalah di batas ada garis hitam di bagian luar dari tabung ini setinggi ya. Nanti akan diisi oleh air. Airnya adalah air Aquades. Ini adalah seksi pemasangan dari regulator oksigen sama regulator udara tekan. Ya, setelah dibuka ditemukan ini untuk regulator udara tekan dan ini untuk regulator yang oksigen. Ya, cara ngerakitnya pertama ini ada nepal-nepal selang ya, sudah dikasih seal tip nih. Dengan seal tip ini ya kita seal tipin dulu ya, pastikan sampai cukup dan tidak bocor. Oke, dipasang ya. Nanti kalau ada penutupnya seperti ini merah-merah, dicabut, dibuang, pasang di sini dan di sini ya, terus dikencangkan ya dengan kunci Inggris atau kunci yang shock atau kunci yang lainnya. Oke, setelah dikencangkan ya, pasang gutsnya. Terus dikencangkan juga. Oke, sampai kencang dan tidak bocor. Oke, setelah itu dipasang bracketnya. Oke. Lanjut dengan yang untuk oksigen, sama caranya seperti yang regulator udara tekan. Ini siapkan, ini sudah dikasih seal tip, dipasang. Dan dikencangkan sampai tidak bocor. Ya. Oke. Terus gutsnya ya, ini dibuang dulu kalau masih ada penutupnya. Ini juga dikasih seal tip ya. Oke, terus dipasang di tempat gutsnya. Terus dikencangkan dengan kunci pas sampai tidak bocor. Oke. Kemudian pasang bracketnya, ini dilepas dulu. Oke, siap untuk regulatornya. Dan ini adalah regulator untuk tabung jika menggunakan tabung. Oke, pertama temukan ini di dalam boxnya, dipasang seperti ini ya, dipasang terus dikencangkan juga sampai tidak bocor. Oke. Dan ini adalah regulator untuk pengaturan tekanannya. Selanjutnya kita potong selang oksigen dan selang udara tekan. Untuk selang oksigen
itu panjangnya sekitar 50 cm ya, segini. Oke, setelah itu kita potong menggunakan cutter ya. Oke, 50 cm. Dan ini untuk selang udara tekan dipotong itu sekitar 30 cm. Sini potong ya. Oke, dan ini saya yang sudah jadi terpotong seperti ini ya. Oke, sudah jadi. Sekarang kita pasang ke regulatornya. Dan ini adalah untuk yang oksigen. Ini ada tandanya ya. Tanda panah itu adalah berarti arah dari input ke output ya. Jangan lupa yang sini berarti adalah outputnya. Kalau outputnya berarti kita pasang yang ada konektor ke blender ya. Kita pasang sini. Sebelumnya juga pasang klem. Oke. Kita kencangkan. Oke, setelah kencangkan, yang satunya lagi sisa potongan yang tadi. Ini sisanya ya, kita masuk yang sisi sebelah satu lagi. Jangan lupa dipasang rem. Kencangkan. Oke. Dan sisi yang ujung lagi dari selang tadi itu masuk ke regulator tabung jika menggunakan tabung oksigen. Oke, dan kencangkan. Kencang, pokoknya sampai kencang ya. Oke, siap itu. Oke, rangkaian untuk oksigen siap untuk digunakan. Oke, seperti ini jadinya. Oke, sekarang kita beralih ke regulator untuk udara tekan ya. Setelah tadi dipotong, sekarang kita pasang. Nah, kalau yang untuk udara tekan itu ada tulisan out. Ya, ini ada berarti adalah outputnya. Nah, dan ini adalah inputnya. Ada tulisan in, ya, tulisan in. Untuk yang out, kita pasang yang ada konektor ke blender. Ya, jangan lupa diklem, kasih klem. Kita pasang dan jangan lupa dikencangkan. Oke, setelah dikencangkan, sisa potongan yang tadi yang panjang sisanya ya dipasang yang ke input. Ini ada tulisan input, kita pasang. Oke, dan jangan lupa dikencangkan. Yang ujung satunya lagi itu dipasang konektor ke kompresornya ya, tergantung kompresor apa yang digunakan. Oke, sama diklem dan dikencangkan.
Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan dari regulator oksigen maupun udara tekan ke tiang. Di bagian belakang ada tempat untuk pemasangan. Seperti ini kita pasang. Regulator oksigen dan regulator untuk udara tekan. Akan lebih cepat, lebih mudah dilakukan jika ada tenaga bantuan. Nah, sekarang kita sudah pastikan ini posisinya baik, dan ini kita hubungkan untuk udara tekan. Dia lebih besar konektornya di bagian sebelah kanan dari blender. Sementara untuk oksigen bagian sebelah kiri. Pastikan cukup kuat sehingga tidak terjadi kebocoran jika nanti gas sudah dialirkan. Ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian pemasangan dari sirkuit ke pasien. Pertama, kita buka sirkuit yang masih steril, lalu kita pasang. Ini chambernya. Pemasangan, ini ada celah, kita masukkan, kita tekan, lalu ini kita tekan ke bawah sampai bunyi klik, dan ini dipasang ke sumber air yang ada di atas bades. Lalu kita pasang untuk sirkuit inspirasi ini. Yang kecil pasang, yang ada dua, yang besar kita koneksikan ke chamber, yang kecil ke flow meter dari blender. Selanjutnya kita pasang, kita hubungkan dari sensor temperatur dan juga heater adaptor. Heater adaptor kita pasangkan ke bagian belakang dari tubing aspirasi. Sensor ada dua, bagian yang paling bawah dan bagian yang paling ujung. Nah, bagian paling bawah ini untuk dipasangkan ke selang dari aspirasi yang di bagian bawah. Pastikan terpasang dengan baik. Dan untuk sensor suhu pasien di bagian sini. Sekarang kita sudah punya, siap. Dan satu lagi kita pasangkan selang kecil untuk monitoring terhadap tekanan yang terbentuk. Ini adalah rangkaian CPAP aktif, dan untuk terpasang kita butuh generator CPAP-nya yang namanya Medijet. Kita buka, ini sudah terbuka, kita pasangkan yang bagian besar, lubang yang besar, ini selang monitoring.
Untuk selanjutnya bisa kita siapkan handspoon atau tetap di dalam etiketnya. Kalau kita belum menggunakan dengan segera, kita bisa masukkan, lalu kita ikat. Ini kita bisa gantung bahwa ini alat CPAP aktif Medin sudah siap digunakan. Untuk selanjutnya kita bisa hubungkan oksigen, selang oksigen ke tabungnya. Kita pasang. Dan begitupun juga untuk selang udara tekan ke kompresor. Untuk humidifier kita sudah punya stabilizer di bawah. Stabilizer kita hubungkan ke sumber listrik dari PLN. Lalu ini kita pasang ke stabilizer. Jika ingin kita gunakan, kita tinggal hidupkan. Baru dan kita bisa hidupkan humidifier. Begitupun dengan kompresor, kita hubungkan ke sumber arus, lalu kita nyalakan kompresornya. Tergantung dari kompresor di mana power utamanya berada. Untuk tipe ini ada di bagian belakang, maka kompresor akan terisi dan ini nanti akan disalurkan ke mesin CPAP. Setelah kita pasang, itu juga dengan oksigen kita buka. Blender harus memiliki tekanan masukan yang sama antara oksigen dan udara tekan. Jika terjadi selisih 1 bar, maka kita akan mendengar bunyi yang seperti tadi. Bunyi itu akan hilang jika tekanan sudah kurang selisihnya dari 1 bar. Alat Medin butuh tekanan sekitar 3 bar. Alat sudah siap digunakan ke pasien. Kita lakukan cek apakah terjadi kebocoran dengan mesin CPAP setelah terpasang semua dengan sumber gas. Jika ada kebocoran, pastikan hal tersebut bisa diperbaiki. Satu hal yang tidak kalah penting adalah kita perlu memperhatikan regulator dari masing-masing, baik udara tekan maupun oksigen, supaya seimbang. Kalau tidak seimbang maka akan seperti ini. Nah, ini harus kita atur. Caranya kita putar, jumlahnya akan terlihat berapa tekanannya. Setel di angka sekitar 4 bar. Lalu kita bisa tutup, kita kunci supaya tidak berputar lagi. Begitupun dengan oksigen. Bisa kita putar, nanti setelah itu kita tutup lagi, maka regulator ini tidak perlu diubah-ubah lagi selanjutnya. Baik, alat kita sudah siap dan untuk selanjutnya kita akan melakukan pemilihan yang tepat terhadap fiksasi ke pasien, baik
penutup kepala bonetnya atau interface-nya berupa nasal prong ataupun nasal mask. Untuk melakukan pemilihan yang tepat terhadap fiksasi ke si PEP Medin, maka kita membutuhkan pita sebagai alat bantu. Kita akan melakukan pemilihan terhadap penutup kepala yaitu bonet dan juga interface berupa nasal prong ataupun nasal mask. Nah, untuk pemilihan penutup kepala atau bonet, caranya adalah kita letakkan ke pasien bagian ujung yang warna putih ini, sementara yang bagian sini ada tulisan Medin yang warna putih ini. Lalu kita lingkarkan ke arah telinga, dalam telinga sampai bagian belakang leher, kembali ke telinga pasien, dan ujungnya bertemu warna apa di sini? Warna biru. Maka kita ambil bonet warna biru. Kalau ketemu warna merah, kita siapkan ada yang warna merah, kita ambil. Saat ini pasien berwarna biru bonetnya. Nah, untuk kemudian interface nasal prong atau nasal mask, letakkan titik-titik hitam ini yang sesuai ukurannya dengan lubang hidung pasien. Nah, jangan terlalu besar atau terlalu kecil. Kalau terlalu kecil maka nanti akan ada kemungkinan kebocoran. Kalau terlalu besar akan merusak bagian hidung pasien. Nah, ini bertemu yang tepat adalah ukuran medium. Kita ambil yang ukuran medium. Nah, kita sudah dapat ukuran medium. Nah, maka untuk selanjutnya kita ambil bonetnya. Setiap bonet dilengkapi dengan tali untuk nanti kita pasang nasal prong atau nasal mask. Kita pasang. Pastikan bagian telinga tertutup sempurna dan juga sampai bagian leher bagian belakang seperti ini. Lalu kita sudah dapatkan ukuran dari nasal prong. Nasal prong ini ada bagian yang melengkung, ada yang datar. Nah, bagian yang melengkung ini berada di bagian hidung, bibir pasien, mulut seperti ini. Nah, ini kita pasang. Lalu MediJet yang sudah kita siapkan kita masukkan. Ingat bahwa yang bagian melengkung ini ada di bagian bibir dari pasien. MediJet ini bisa diatur posisi sudutnya. Untuk nasal prong kita gunakan yang sudut 45 derajat. Sementara kalau nasal mask kita gunakan yang 60 derajat. Kita gunakan untuk nasal prong. Ya. 45 derajat. Dan mulai kita pasang ke pasien. Ingat bahwa posisi mesin sudah berfungsi karena saat ini pasien akan menerima oksigen yang sudah tercampur dari mesin. Lakukan dengan lembut. Kita pasang dulu bantalannya. Bantalan ini membantu mengurangi tekanan kepada bagian kepala si pasien. Kita fiksasi. Kita pasang tali ini jangan ke arah mata tapi ke arah telinga supaya tidak terkena mata.
bagian belakang dari bonet, kemudian kita ikat supaya menghindari kemungkinan dari bonet yang turun ke arah depan atau ke muka. Maka ini walaupun pasien bergerak, kemudian kita sudah melakukan pemilihan fiksasi yang tepat ke pasien dari CPAP Medin. Terima kasih. Cara menggunakan CPAP aktif dari Medin yaitu kita menggunakan CPAP generator Medijet, maka tekanan yang terbentuk akan dipantau, dimonitor dengan selang kecil ini menuju water column monitoring. Prinsipnya adalah bahwa tekanan akan dibentuk dari hasil yang dilakukan oleh berapa besar flow yang diberikan. Jika kita menginginkan tekanan 5 cm H2O, caranya adalah kita tekan dulu Medijet bagian luarnya. Ini untuk settingnya, lalu kita buka flow dan kita akan melihat korelasinya dengan udara yang berada di bagian tabung kecil dalam dari water column monitoring. Nah, udara yang ada itu akan menunjukkan nilai tekanan PEP. Flow diperkecil, maka tekanan akan turun. Begitu sebaliknya, flow diperbesar, tekanan akan meningkat. Ini adalah bagaimana kita mencari tekanan PEP untuk ke pasien. Saat tekanan ini sudah dapat, maka selanjutnya nanti kita pasang ke pasien seperti ini. Dalam aplikasinya saya menggunakan model balon sebagai pengganti sistem pernapasan pasien. Maka kita akan melihat udara yang berada di dalam water column monitoring itu mengikuti pola napas si pasien. Seperti ada inspirasi, jadi udara itu akan naik turun. Jika udara itu diam seperti ini menginformasikan kemungkinan apnu pada si pasien, karena tidak terjadi pergerakan udara di dalam tabung. Jika terjadi kebocoran yang parah, maka nilai akan berkurang dari yang kita inginkan. Misalnya kita minta 5, itu hanya ada dapat seperti ini, maka ini adalah kemungkinan besar adalah kebocoran atau leak. Kita bisa melihat kembali fiksasi terhadap pasien, apakah ada mulut terbuka atau bagian-bagian dari rangkaian sirkuit yang routing sirkuit yang lepas. Inilah sistem aktif CPAP Medin. Pastikan humidifier sudah terhubung dengan sumber listrik stabilizer. Kita nyalakan di power utama, maka kita akan melihat semua lampu parameter dan ada diminta pilihan apakah kita akan menggunakan sebagai invasif atau non invasif. CPAP karena non invasif kita pilih untuk yang gambar sungkup. Caranya adalah kita tekan tanda panah, baik boleh yang atas maupun yang bawah sekali, maka dia akan berpindah. Kita lakukan enter di bagian atas. Angka display yang terlihat ini adalah besaran dari nilai temperatur atau suhu di arah pasien, yaitu di bagian sini ujung. Kita bisa melakukan setting berapa besaran dari suhu ke pasien ataupun suhu chamber dengan cara kita tekan salah satu tombol tanda panah ini, ditahan sekitar 2 detik, maka dia akan kedap-kedip dan kita bisa melakukan perubahan nilai. Untuk kami informasikan untuk penggunaan non-invasif, nilai terbesar untuk suhu ke pasien adalah 34 derajat Celcius. Nah, kita tidak bisa lebih besar lagi.
tapi bisa kita turunkan. Sementara kalau kita mau mengatur suhu chamber, kita tekan sekali, maka lampu indikator akan berubah posisi chamber. Kita bisa melakukan meningkatkan suhu chamber atau menurunkannya. Semakin suhu ditingkatkan, maka uap air akan semakin banyak terbentuk karena semakin panas chamber. Begitupun sebaliknya, jika kita turunkan, maka akan semakin sedikit uap air. Normalnya adalah terjadi selisih sebesar 3 derajat antara chamber dengan suhu ke pasien. Seperti itu. Jika terjadi sesuatu atau alarm yang berbunyi, maka kita bisa mengetahui dari indikator yang menyala di bagian kotak di bawah ini. Misal seperti ini, ada masalah di bagian heater adaptor. Ada bunyi, lalu ada warna indikator merah menyala. Ini menginformasikan ada masalah di adaptor. Bisa saja adaptor mengalami kerusakan, maka kita harus menggantinya. Nah, jika sudah kita perbaiki, maka indikator alarm itu akan hilang. Begitupun sebaliknya, jika ada alarm yang muncul di bagian lain, maka itu sumber informasi buat kita di mana masalah itu terjadi. Itulah cara penggunaan humidifier CPAP Median dari PT AMPM. Silakan mencoba.